Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Dewi Prastika Rahmayani dan teman saya Ayudzia Zahratul Jannah dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat terjadi dalam beberapa kesempatan karena tidak hanya menghadapi satu bangsa saja. Yang pertama, perlawanan Aceh terhadap Portugis. Jatuhnya Malaka tahun 1511 oleh Portugis membawa keuntungan bagi Aceh. Perkembangan Aceh dianggap ancaman oleh Portugis sehingga melakukan serangan yang dipimpin oleh Henriques dan de Saussure. Pada pemerintahan Sultan Iskandar, Aceh memperkuat angkatan laut dan angkatan kapal serta pasukan gajah. Tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis di Malaka. Penyerangan tersebut belum berhasil mendapatkan kemenangan. Yang kedua, Maluku melawan Portugis dan VOC. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Portugis menang karena mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa untuk menyelesaikan persaingan serta melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Penyebab utama peperangan Portugis adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Belanda dengan Tidore. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Ba'abullah, putra dari Sultan Hairun yang terbunuh oleh Portugis, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memimpin perlawanan. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterzoon, memerintahkan Van der Maat menyerang Jepara yang membuat kerugian pada Mataram. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1629. Serangan pertama mengalami kegagalan. Mengapa? Ini terjadi selain karena kurangnya pembekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan perang. Kemudian pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut, tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur. Setelah persiapan matang, Mataram kembali melakukan penyerangan pada 1 Agustus dan berakhir 10 November 1629. Namun, faktor kelemahan yang sama serta banyak lumbung padi yang dihancurkan sehingga semakin melemah kekuatan Mataram. Perlawanan Goa. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin adalah tokoh yang sangat ditakuti oleh Belanda, sehingga disebut Ayam Jantan Timur. Suatu ketika, Raja Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin berselisih sifat dengan kerajaan Bone yang dipimpin Arung Palaka. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba sehingga Bone menang saat perang dengan Goa pada tahun 1666. Karena hal ini, Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangi perjanjian Bogaya pada 18 November 1667. Isi perjanjian Bogaya. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bo. Akhir masa kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Keberadaan VOC sebagai konjungsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti di Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. 1. Perang Sapura.
dimulai pada tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Kapitan Pattimura. Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Berg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta seorang pahlawan wanita bernama Martha Christina Tiahu, teman dari Kapitan Pattimura. 2. Perang Patri terjadi tahun 1821 sampai 1837 di Minangkabau, Sumatera Barat. Adanya perbedaan pendapat antara kaum ulama dan kaum adat. Kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat. Adanya dukungan Belanda terhadap kaum adat untuk melawan kaum ulama. Perlawanan kaum Patri atau kaum ulama dengan sasaran Belanda meletus pada tahun 1821 yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Di saat yang bersamaan, Belanda sedang menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel, benteng Fort de Colt, dan benteng Fort van de Koppelen yang merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang dan tandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Patri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap kemudian diasingkan ke Priangan lalu Ambon dan terakhir Manado hingga wafat tahun 1864. Perang Diponegoro. Sebab khusus 1. Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial dan memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo. 2. Belanda membuat jalan di Tegalrejo yang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sebab umum. 1. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak. 2. Campur tangan Belanda dalam urusan istana. 3. Munculnya kecemasan di kalangan ulama karena berkembangnya budaya barat. Perang Jawa dikumandangkan pada tahun 1825 sampai 1830 untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kiai Majid dan Pangeran Mangkubumi. Perang Diponegoro adalah sebuah perang yang besar. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. 4. Perang Bali. Traktat London saat 1871 menyebut Belanda mengerahkan Sri Lanka ke Inggris. Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan Traktat London, Belanda merasa mempunyai alasan untuk menyerang Aceh. Jenderal Kohrel tewas dalam pertempuran tersebut. Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan fisik rakyat Aceh. Belanda mengutus Dr. Snow Rutland dengan nama samaran Abdul Ghaffar untuk mempelajari rakyat Aceh. Berdasarkan dari saran tersebut, Belanda melakukan politik adu domba atau Divis et Impera. Sejak 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Teuku Umar gugur di Maulaboh pada 1899. Panglima Polim Muhammad Daud menyerah pada tahun 1903. Tut Nyak Dien ditangkap pada tahun 1906. Sementara Tut Mettea gugur pada tahun 1910. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Perlawanan Sisingamangaraja dipimpin oleh Sisingamangaraja 12, disebut juga dengan Perang Batak, dan berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran dimulai tahun 1879 dari daerah Baal Batu. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan Belanda setelah Kapten Christoffel mengepung benteng di Pakpak. 6. Perang Banjar. Perang Banjar berawal dan campur tangan Belanda dalam pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Prabu Anom ditangkap Belanda dan digantikan Pangeran Antasari pada tahun
1859. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar. Perlawanan dapat dipadamkan pada tahun 1905. 7. Perang Jagaraga terjadi di Bali yang diawali sengketa hak tawang karang, yaitu setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguara daerah tersebut. Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal Belanda, dan Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda. Akhirnya, Belanda menyerang kerajaan Buleleng pada 1846 dan berhasil menguasai kerajaan Buleleng. Setelah merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer pada 1849. Kerajaan Gianyar dan Kelungkung menjadi sasaran Belanda pada 1906. Seluruh kerajaan Bali jatuh ke pihak Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.